Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channelnya kita, Sayap Kertas. Di video kali ini kita mau nge-review alat-alat yang sudah kita persiapkan untuk channel YouTube kita. So, buat sobat semuanya, jangan lupa untuk kalian subscribe terlebih dahulu channel kita ini. Karena dengan cara kalian subscribe, itu sudah menjadi salah satu support yang sangat luar biasa banget. Jadi buat sobat semuanya, ingat, subscribe itu gratis, jadi langsung aja untuk kalian subscribe, oke? Karena subscribe itu kan gratis, jadi langsung aja. Dan satu lagi buat sobat semuanya, jangan lupa untuk kalian nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru yang bakalan kita upload di channel YouTube-nya kita. Jadi dengan cara kalian nyalain tombol lonceng, jadi kalian tidak akan ketinggalan tentang update-update terbaru mengenai apapun itu yang ada di channel YouTube-nya kita. So, buat sobat semuanya, di video kali ini kita mau review alat ini, dan kita juga mau sharing ya sedikit. Jadi kita mau sharing sedikit mengenai alat yang bisa kita gunakan yang cukup sederhana banget untuk buat konten YouTube. Nah, jadi di sini sudah kita persiapkan dari mulai holder ada 2, terus di sini sudah ada kita sediain tripod, dan ada juga holder yang sangat cukup luar biasa juga, dimana nanti untuk alat-alat ini sangat cukup benar-benar sederhana banget. Jadi semoga video kita bisa bermanfaat ya buat sobat semuanya. Jadi di sini tuh kita mau sharing tentang kelengkapan alat-alat yang bisa kita gunakan ya. Jadi itu juga buat sobat semuanya bisa untuk kalian menggunakannya. Nah, ini dia yang bakalan kita review terlebih dahulu. Oke, ini dia. Nah, inilah adanya alat-alat yang bisa kita gunakan ya buat sobat semuanya. Nah, mungkin selama ini kan kita banyak banget yang menjadi alasan ataupun yang biasa disebut orang, mungkin kayak misalkan kita untuk buat konten YouTube pasti adalah alatnya. Nah, di sini buat sobat semuanya kita mau sharingin sedikit. Kalau untuk mengenai alat-alat yang kita gunakan, mungkin sebagian besar banyak yang pengen langsung menggunakan kamera. Nah, tapi kalau buat sobat semuanya bisa kok kita dengan cara menggunakan handphone aja. Nah, jadi di sini buat sobat semuanya kita sudah persiapkan alat-alatnya yang bakalan bisa sangat membantu buat sobat semuanya untuk ngonten YouTube dengan cara menggunakan handphone. Nah, jadi mungkin untuk alat yang bisa kita gunakan tidak perlu harus menggunakan kamera buat sobat semuanya. Nah, jadi di video kali ini kita mau sharing ya, bukan mau menggurui ataupun mengajar kita yang lebih pro dibanding sobat semuanya. Jadi kita di sini hanya untuk saling mensupport aja. Jadi mungkin kalau ada nanti kesalahan kata dalam video kita bisa mohon dimaafkan aja. Nah, di sini buat sobat semuanya, untuk alat yang bisa kita gunakan untuk konten itu sebenarnya nggak harus langsung menggunakan kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Nah, di sini buat sobat bisa memanfaatkan alat yang kalian punya sekarang. Nah, contohnya mungkin untuk handphone. Untuk di zaman sekarang ini sudah nggak mungkin banget ya buat sobat semuanya tidak punya handphone. Nah, jadi ini salah satu yang bisa kita manfaatkan juga.
Dengan cara kita memanfaatkan alat yang ada ya, contohnya seperti ini, kita hanya menggunakan handphone. Nah jadi itu kan sangat menjadi salah satu yang membantu banget. Nah jadi itu kan bisa kita manfaatkan untuk menjadikan alat untuk membuat konten. Nah apalagi untuk konten tentang cover itu masih bisa lah membuat videonya menggunakan handphone. Terus untuk membuat video-video lain kayak vlog itu paling mudah banget kan jadinya. Nah jadi buat sobat semuanya, kalau untuk alat ya mungkin seperti itu, kita hanya bisa memanfaatkan handphone kita aja. Jadi dengan handphone itu nggak harus dengan merek apa-apa, enggak. Yang penting handphone apa yang kalian punya bisa kalian gunakan untuk menjadi alat record kalian. Seperti itu. Nah handphone. Nah selain dari handphone ya mungkin tidak menutup kemungkinan juga kan ya, nggak selamanya kita harus membuat videonya dipegangin seperti ini. Nah jadi kita ya membutuhkan yang namanya stand ataupun tripod. Nah mungkin kalau untuk stand dan tripod itu bisa sobat gunakan yang seperti ini. Sebentar langsung aja kita tunjukin ya. Yang murah banget ada yang seperti ini, yang disebut dengan GorillaPod. Nah jadi untuk si GorillaPod ini buat sobat semuanya bisa untuk menjadi stand ataupun tripod untuk yang bisa kita gunakan ke handphone. Jadi kita manfaatkan aja. Kalau misalkan untuk si alat ini, untuk beberapa ponsel ataupun toko handphone zaman sekarang sudah banyak kok kalau saat kita membeli handphone mendapatkan hadiah ataupun bonus tambahan seperti tripod ataupun stand ataupun holder. Nah jadi kalau untuk yang seperti ini, misalkan nih buat teman-teman belum punya, kalian bisa beli yang alat ini di toko kamera juga ada, ponsel-ponsel juga ada, bahkan sekarang ini tempat aksesoris banyak banget yang ngejual alat yang seperti ini. Nah jadi itu bisa kalian beli, dan untuk harganya ini sangat masih murah banget, dari mulai range sampai di 30.000, range up-nya di 50 ribuan paling, seperti itu. Nah di sini selain dari itu kan bisa saling diperhatikan juga nih ya buat sobat semuanya. Jadi kalau untuk si Gorilla ini memang sudah satu set dengan alat penjepitnya ataupun bisa dibilang standnya lah ya. Nah ini bisa kita pasang di sini. Nah dia posisinya seperti ini. Dan untuk uniknya dari si GorillaPod ini, itu nggak hanya untuk digunakan di holder ini aja buat sobat semuanya. Nah misalkan kalian mempunyai kamera DSLR ataupun kamera mirrorless, itu juga bisa untuk kalian gunakan. Nah jadi bisa kalian pasang juga untuk kamera DSLR kalian di sini, kamera mirrorless kalian. Jadi memang benar-benar sangat-sangat serbaguna banget. Nah misalkan kayak di sini juga bisa diperhatikan lagi, ini bisa untuk kita lepas, jadi dia full custom. Ya di sini di saat misalkan teman-teman mau menambahkan alat-alat lain juga bisa jadinya. Jadi memang benar-benar sangat serbaguna banget. Oke. Nah selain dari itu, untuk si GorillaPod ini kakinya bisa dikembangin, mungkin mau diberdiriin penggunaannya. Terus mungkin terlalu tinggi, ini bisa dilipat. Ini sangat elektris banget,
Ini bisa sampai ke 90 derajat kita tekuk. Nah, jadi sangat-sangat aman banget. Oke. Selain dari itu juga, untuk di bagian sebelah sini, nah ini bisa kita belok-belokin. Nah, dan di bawah juga sama. Nah, jadi dengan alat ini sangat cukup fleksibel banget ya. Sangat-sangat fleksibel banget. Jadi pastikan alat yang kita punya itu, kalau mau misalkan nih buat sobat semuanya mau lebih hemat tentang budget, nah itu harus dicek dulu alatnya. Pastikan alat tersebut benar-benar sangat serbaguna. Jadi kalian tidak lagi membeli terus seperti itu. Dan fungsinya di sini ya seperti ini untuk kegunaannya. Nah, jadi sangat cukup keren banget. Jadi kalian udah nggak megang kayak gini lagi kan kalau buat video. Jadi sudah aman. Itulah makanya harus kita perhatikan alat kita, gimana caranya biar bisa senyaman mungkin untuk kita menggunakannya. Nah, selain dari ini buat sobat semuanya, yang untuk si holdernya juga harus diperhatikan. Nah, di sini memang udah ada, kita beli holder khusus yang untuk kita jadiin tumbal lah ya dibilang, ataupun uji coba seperti itu. Nah, di sini kita lepas dulu. Kita bakalan detailin semuanya ya. Kita tunjukin semua. Jadi ini kita pinggirin dulu. Jadi ini harus benar-benar sangat diperhatikan juga buat sobat semuanya, biar alat kalian ataupun ke handphone kalian tidak merusak. Jangan sampai dengan alat yang kita gunakan bisa beresiko kerusakan untuk si handphonenya kita ini. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan buat sobat semuanya. Pastikan holder itu masih lengkap dengan karetnya. Nah, di sini. Dan si karet yang di atas ini. Nah, ini kalau dibuka dia kan seperti ini. Nah, ini kalau dipasang dia seperti ini. Nah, di sini bertujuannya adalah untuk menjaga handphone kita tidak bersentuhan secara langsung dengan si bagian bodi bawah ini, plastiknya nih. Makanya adanya ada karet yang untuk menjadi ganjalnya lah dibilang ya di sini. Dan di atas juga seperti itu. Ada juga karet yang khusus di bagian atas biar posisi handphone yang kita masukkan tidak langsung bersentuhan dengan si besi yang di atas ini. Nah, jadi alat kita bakalan, misalkan kita menggunakan si handphone, jadi handphone kita jadi tidak beresiko untuk baret di bagian bodinya. Seperti itu. Nah, itulah makanya harus kita jaga. Nah, di sini sudah kita persiapkan juga yang untuk menjadi sampelnya. Nah, dia seperti ini. Inilah perbedaannya. Oke, nah di sini nggak ada karet. Dan di sini ada karet, ini tidak ada karet. Nah, itu yang harus kita jaga. Karena kalau misalkan kita gunakan handphone kita ke sini, ini handphone saya nih, kita jadiin uji coba langsung. Kita pasang. Nah, ini langsung menyentuh ke besinya. Oke. Dan lebih beresiko handphone kita gampang lepas. Nah, seperti ini. Nah, ini handphone kita langsung menyentuh ke si plastiknya nih, body handphone. Walaupun kalian pakai casing, itu jadi tetap licin. Ini bisa kalian lihat, ini bakalan gerak jalan pelan-pelan. Nah, jadi bisa lepas. Jadi bisa handphone kalian jatuh. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang harus diperhatikan untuk alat yang kita gunakan. Nah, selanjutnya buat sobat semuanya, mungkin bisa kalian menggunakan yang jenis seperti ini. Nah, kalian beli holdernya
Untuk ini beda sih, ini tambahan doang. Untuk holder yang sejenis seperti ini, nah di belakang ada skrup, di belakang ada skrup. Jadi memang benar-benar sangat banyak kegunaannya. Dan di sini sudah ada karetnya naik ke atas gini. Ini turun ke bawah. Jadi itu untuk mengganjal handphone kita. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan switch ataupun penambahan aksesoris lain seperti di atas kamera. Nah, jadi kamera DSLR, kamera mirrorless itu semuanya seperti itu. Jadi bisa untuk kita tambahin kayak misalkan mikrofon, flash kayak gitu. Jadi sangat-sangat benar serbaguna banget untuk alat yang kita gunakan. Seperti itu buat sobat semuanya. Nah, dan untuk di bagian selanjutnya, mungkin kalau untuk menjadi kelengkapan itu bisa kita tambahkan dengan aksesoris yang lain. Itulah keuntungannya ada si skrup yang di bagian bawah sini. Jadi kita sangat mudah untuk menambahkan aksesoris lain untuk menggunakan si holder ini. Nah, misalkan kita mau pasang ke si Gorilla Pod, ini semuanya bisa. Ini bisa kita pasang di sini. Ini kita pasang dulu. Coba dengan kita lepas dulu ya. Kita mau menggunakannya di sini. Jadi ini bisa banget. Nah, seperti ini. Dan sistem dia juga sama dengan penjepitan si handphone yang pakai holder ini. Nah, ini juga cukup aman banget dan ini sangat jauh untuk penjepitannya. Nah, ini juga aman. Oke, seperti itu buat sobat semuanya. Nah, jadi kalau untuk alat itu masih bisa lah kita menggunakan alat yang seadanya dulu. Nah, dan mungkin untuk kalian gunain nggak mau menggunakan si Gorilla Pod, mau pindah ke tripod yang lain ataupun stand yang lain, itu sudah bisa untuk kalian lakukan ataupun kalian gunakan ke alat yang lain. Nah, contohnya ya seperti yang kita punya ini. Kita ada punya mini stand ataupun mini pod. Ini bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah. Jadi benar-benar dengan alat yang cukup simpel dan sederhana bisa menjadi suatu alat yang memang benar-benar serbaguna banget. Jadi kalau alat kita memang sudah serbaguna, jadi kita juga sangat mudah untuk menggunakannya, dan yang pastinya ya kita lebih hemat lah ya kan. Seperti itu buat sobat tuh. Jadi itu harus diperhatikan untuk alat-alat ini. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk di bagian atas juga ini bisa untuk kita menambahkan aksesoris yang lain. Nah, misalkan kita mau menambah LED ataupun mini flash, nah itu bisa semua nanti bakal kita tambahin di bagian atas ini. Jadi benar-benar akan sangat serbaguna banget untuk alat yang kita punya. Nah, contoh mungkin kita mau menambahkan di atas ini mikrofon. Mungkin sobat sudah punya semua mikrofon yang biasa kalian gunakan untuk kamera. Nah, ini bisa kita pasangin di sini juga.
Jadi memang benar-benar full custom banget untuk alat yang kita gunakan. Dan yang pasti dengan alat yang seperti ini hasilnya juga sangat benar-benar bisa kita lihat nih ya, sangat pro banget hasilnya dan cukup keren. Benar-benar sangat akan luar biasa banget. Nah, padahal kita hanya dengan menggunakan handphone. Seperti ini. Jadi itu kembali lagi dengan sesuai kebutuhan sobat semuanya kan gitu. Kalau kita seperti ini aja sudah sangat benar-benar keren banget ya untuk tampilannya. Seperti itu. Jadi kalian bisa memanfaatkan handphone juga. Jadi nggak harus kita menggunakan kamera ataupun kalian, cuman ya itu balik lagi, kalau itu nggak salah sih ya buat sobat semuanya, mau langsung menggunakan kamera juga nggak masalah. Oke, ini kita lepas. Next, ada satu lagi buat sobat semuanya, ini yang sangat cukup keren banget. Nah, ini dia. Nah, tapi sebelum untuk kita lanjut nge-review yang ini, buat sobat semuanya pastikan kalian sudah subscribe channel kita. Dan buat yang baru bergabung, selamat datang dan selamat menonton lah ya. Semoga dari sharing kita bisa bermanfaat dan bisa sobat-sobat jadiin juga kayak support nih sebenarnya. Oke. Nah, jadi buat yang sudah subscribe, kita mengucapkan beribu terima kasih. Jadi buat yang masih sama kayak kita, masih pemula sama kayak kita, masih merintis kayak channel kita juga, semangat terus dan konsisten aja, semangat, pasti bisa kita guys. Oke. Nah, jadi langsung aja untuk kita review karena kalian sudah subscribe. Oke. Nah, di sini buat sobat semuanya, untuk si alat ini adalah tripod mini. Dimana untuk si tripod ini benar-benar sangat serbaguna banget. Nah, untuk si alat ini memang benar-benar sangat serbaguna banget. Mungkin kalau untuk dari si alat ini sendiri buat sobat semuanya, ini sudah dilengkapi dengan yang cukup safety. Nah, jadi untuk kita menggunakan alat ini memang benar-benar sudah terjamin untuk aman handphone kita. Seperti itu. Dan di sini untuk si tripod ini juga sama. Jadinya bisa untuk di custom. Nah, seperti ini. Jadi memang benar-benar semuanya bisa kita custom. Mungkin kalau kepasang kayak tadi agak susah untuk kita ngebawa si alat ini kemana-mana kayak gitu kan. Jadi mungkin agak ada kesulitan lah, mungkin agak panjang ataupun bisa dibilang memakan ruang lah kan gitu. Nah, jadi kalian bisa lepas semua. Nah, dan di sini yang ini sama ukurannya dengan yang ini tadi yang kita tunjukin ini. Jadi kalau untuk skrup itu yang setahu aku dia bakalan bisa untuk di kamera DSLR, mirrorless. Jadi sangat-sangat benar-benar serbaguna. Oke. Nah, dan yang di sini juga sama. Untuk lubang bautnya dia sama. Dan untuk yang skrup di atas ini itu juga sama untuk ukurannya. Nah, itulah untuk si tripod ini.
Jadi kalau kita mau masang kamera DSLR ataupun mirrorless, jadinya bisa kita menggunakan si alat ini guys, seperti itu. Jadi akan sangat-sangat membantu banget kan. Nah, selain dari itu, jadi langsung kita pasang aja dulu. Oh ini ya, satu lagi, bentar. Nah ini lubang skrupnya, dia satu ukuran juga dengan ini. Nah jadi ini bisa dipasang kemana aja, seperti itu. Jadi memang benar-benar sangat serbaguna banget untuk si tripod mini ini. Oke. Jadi ini kita pasang lagi. Kita pasang dulu. Nah ini memang sangat cukup, kelihatan lebih maco kan. Nah di sini untuk safety-nya adalah dianya sudah menggunakan strap seperti ini. Jadi benar-benar sudah pasti aman banget untuk kita menggunakan si alat ini buat sobat semuanya. Nah jadi untuk di sini strap ini berfungsi untuk misalkan kita gunain. Nah ini kita gunain, ini harus kita pasang di tangan. Nah seperti ini. Nah kalau kita gunain seperti ini, mungkin bisa beresiko lebih aman untuk si alat kita. Nah contoh, mungkin kita gunakan seperti ini, kita ngeplok, lepas nih handphone. Nah jadi tetap akan safety banget, aman banget, karena dia kegantung. Itulah untuk keuntungannya dari strap ini. Nah dan untuk si alat ini kan karena bisa kita gunakan di kamera, jadi bisa menjadi, kalau kalian sangat menggunakannya, ini juga bisa kalian gunakan untuk takutnya kamera ataupun handphone kalian bisa digunakan di sini kan, memang jadi takutnya bisa jatuh. Jadi karena ada strap ini, itu akan sangat-sangat membantu dan sangat serbaguna. Oke. Nah, selain dari itu buat sobat semuanya, untuk si tripod ini juga sudah dilengkapi dengan adanya water pass. Nah, dimana untuk si water pass ini bisa kita manfaatkan ataupun bisa kita bilang bisa kita gunakan ke banyak hal. Nah, misal di saat kita menggunakannya itu berfungsi adalah untuk mengecek posisi penggunaannya kita. Misalkan kita menggunakan ini, takut handphone kita jatuh kan gitu ya. Nah jadi bisa kita gunakan ini, ataupun untuk ngecek posisi. Nah mungkin untuk cek posisi itu juga sangat penting ya buat sobat semuanya, karena mungkin di saat kita membuat ataupun menggunakan sel ini, nah jadi mungkin untuk keseimbangan ataupun untuk posisi ratanya tidak sama, tidak stabil. Nah dari sini jadinya kita bisa ngecek langsung. Jadi kita bisa ngecek untuk posisinya
bisa langsung kita lihat kan jadinya, oh iya posisinya kurang rata seperti itu. Nah, mungkin kalian menggunakan tripod ataupun stand yang lain. Nah di saat seperti ini, jadi bisa untuk kalian cek langsung, oh posisinya kurang ke sini seperti itu. Itulah fungsi dari si water pass ini. Seperti itu. Jadi dengan adanya si water pass ini memang benar-benar akan sangat membantu banget untuk kita ngecek posisi penempatan kamera kita itu sudah rata atau miring seperti itu. Itulah dia sobat semuanya. Oke, dan next selanjutnya. Nah di sini untuk si tripod ini juga memang kita sebut ini tripod mini aja ya sobat semuanya. Ini sangat safety juga selain daripada strap ini. Ya di sini juga memang sangat-sangat diperhatikan juga lah untuk alat ini. Nah di sini idenya sudah untuk tekukannya. Posisi penempatan handphonenya kita itu sangat dalam, jadi biar tidak beresiko alat kita bisa lepas, bisa keluar seperti itu. Nah jadi bisa kita menggunakan alat ini karena adanya sudah dilengkapi dengan karet. Sini dia sudah dilengkapi dengan adanya karet, atas bawah juga sama, jadi terhindar handphone kita dari gesekan langsung ke body on yang ini. Nah seperti itu buat sobat semuanya. Nah jadi selain dari itu nih langsung aja untuk kita cobain aja langsung. Kita pasang. Di sini untuk posisi handphonenya sangat cukup benar-benar aman banget. Karena untuk di bagian ini dia sudah ada tekukan yang khusus yang untuk penempatan handphonenya. Nah dan ini sangat cukup dalam. Nah bisa sobat lihat, ada hampir 2 mili tekukannya. Jadi handphone kita tuh nggak bakal bisa lepas ke depan. Jadi tidak beresiko untuk kerusakan handphone kita. Seperti itu buat sobat semuanya. Jadi dengan adanya alat ini sangat-sangat membantu banget. Nah, selain dari itu di sini juga buat sobat semuanya bisa sama-sama untuk kita perhatikan. Ini kita lepas dulu. Nah, untuk penjepitannya, untuk langsung penjepitannya di sini tuh sangat safety banget ya buat sobat semuanya, karena adanya sudah dilengkapi dengan adanya skrup, dimana fungsi si skrup ini bisa dimajukan dan bisa dimundurkan. Nah dan untuk skrup inilah untuk mengatur semuanya. Dan di sini dianya sudah menggunakan skrup tadi, jadi pasti bakalan membantu banget lah ya. Jadi handphone kita udah kejepit kuat, tidak mungkin lepas banget. Beda dengan holder yang tadi sebelumnya itu kan tidak menggunakan skrup, jadi dianya langsung tenaga per ditarik aja seperti itu. Nah dan di sini sudah dilengkapi juga sama dengan si holder yang ini tadi.
Jadi bisa kita tambahkan aksesoris lain juga, seperti itu. Itulah untuk dari si tripod ini buat sobat semuanya. So selanjutnya nanti mungkin ya, semoga review kita dari alat-alat ini tadi bisa bermanfaat buat kita semua, apalagi terutama nih kayak channel yang kayak kita nih masih pemula. Semangat terus, semoga bisa semakin konsisten guys, dan ya ini ya semoga bisa lebih maju lah. Oke. Nah seperti itulah, inilah yang bisa kita manfaatkan dengan cara menggunakan handphone. So buat sobat semuanya, langsung aja untuk kalian cobain. Jadi ini kita singkirin dulu biar kita lanjut untuk nge-review alat yang lainnya. Oke. Nah, di sini yang bakalan pertama kita review lagi selanjutnya adalah handset dari gaming. Ini Rexus. So buat sobat semuanya, itu harus di subscribe dulu channel ini. Buat yang baru bergabung, ampun salam kenal, dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk kalian nyalakan tombol loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru mengenai apapun yang kita upload di channel YouTube kita ini guys. Nah jadi buat sobat semuanya, jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru dari channel ini. Nah jadi di sini untuk tampilannya seperti ini buat sobat semuanya. Seperti inilah untuk tampilan dari si handset ini. Nah ini dia. Untuk handset ini juga sangat cukup keren banget ya. Dan untuk kalau diperhatikan dari packagingnya, sangat benar-benar premium, bagus banget ini. Kalau untuk harga mah sudah bisa dibilang sangat bukan worth it lagi ya untuk harganya ini. Cuman di 270 udah murah banget sih menurutku, dengan kelengkapannya seperti ini. Jadi itu sangat luar biasa banget. Nah di sini untuk si handset ini seperti inilah untuk tampilan dari si handset ini. Dan di sini buat sobat semuanya, adanya juga sudah double box ya. Jadi boxnya itu sudah ada 2 di dalam. Jadi langsung aja untuk sama-sama kita lihat seperti apa boxnya ini di dalam. Nah ini dia, benar-benar sangat luar biasa banget ya untuk kelengkapannya. Jadi akan sangat mudah lah untuk kita menggunakannya nih guys. Oke. So buat sobat semuanya, ini dia untuk boxnya. Kalau di sini untuk boxnya sangat cukup bagus juga, dan di sini dia juga nggak mudah kemek gitu. Nah, inilah dia. Sangat-sangat luar biasa dan keren banget sih.
Nah, di sini buat sobat semuanya langsung aja untuk sama-sama kita lihat. Ini dianya untuk tampilannya di dalam box ini. Dimana untuk di dalam ini untuk si handsetnya juga sangat luar biasa, dan tambah lagi dari packaging yang sangat luar biasa nih ya buat sobat semuanya. Oke, jadi ini langsung aja untuk kita keluarkan. Nah, ini dia. Nah, ini dianya buat sobat semuanya. Seperti biasa untuk kelengkapan yang dapat kita lihat di sini. Kartu garansi, dan ini untuk buku yang lainnya. Jadi memang sangat luar biasa. Cuman tadi kabel posisinya aja ya, ini di dalam begini. Oke. Jadi ini kita singkirkan dulu guys, biar kita cek. Ini dia untuk handsetnya, dan sangat cukup luar biasa, safety banget. Udah boxnya double 2 tadi, sudah seperti yang teman-teman lihat, sobat-sobat lihat sendiri. Terus ditambah lagi dengan ada raknya lagi nih seperti ini. Jadi bakalan sangat-sangat luar biasa lah ya untuk kegunaannya nih. Ini sangat cukup keren banget. Ini kita dapat juga memang sudah dapat satu setnya nih, dan untuk mikrofonnya ini dia. Ini dia mikrofon yang kita dapat. Kita keluarin langsung. Jadi buat sobat semuanya, inilah handsetnya, dan seperti inilah untuk tampilan dari si handset ini. Di sini untuk si handset ini yang kita dapat kelengkapannya ada seperti ini aja ya. Jadi kita dapat inilah untuk dari satu setnya lah ya, satu setnya untuk alat yang kita punya. Nah, di sini untuk si alat-alat ini buat sobat semuanya, untuk si handset ini memang sengaja kita beli untuk nanti di editor, karena adanya senang game juga. Jadi kita beliin yang sekalian lah gaming juga, jadi biar lebih nyaman aja dan lebih biar enak aja dengan gunainnya. Oke. Nah, di sini untuk sobat semuanya, si alat ini sudah dilengkapin untuk si handset ini ya. Kita juga sudah dilengkapin dengan button control operation. Button control operation ini untuk ngebantu kita ataupun bisa kita mengatur langsung untuk penggunaan si handset ini.
Nah, misalkan kita mau mute ataupun mau matiin mikrofonnya, di sini bisa kita matiin, dan mau kita nyalain bisa tekan ke atas. Nah, dan untuk volume juga mungkin nanti kita gunain di komputer, misalkan sudah full. Nah, kita bisa mengatur dari sini juga. Nah, seperti itu. Jadi tidak monoton dengan alat yang seadanya itu tadi. Oke. Nah, jadi selain dari itu juga buat sobat semuanya, untuk si alat ini benar-benar sangat serbaguna ya. Bisa digunakan juga untuk di handphone, di laptop, di komputer kalian juga bisa untuk kalian gunakan. Nah, jadi benar-benar akan sangat serbaguna untuk kalian menggunakan si alat ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya buat sobat semuanya, kalau kita perhatikan di sini, ini kita juga dapat lumayan komplit ya. Plus kita sudah dapat juga konverternya juga dapat. Ini untuk konverter bisa untuk di komputer, bisa digunakan untuk di PC. Dan di sini juga sudah lengkap, kita juga sudah dilengkapin dengan mikrofon. Nah, di sini untuk mikrofonnya udah yang lumayan nih buat sobat semuanya. Ini dia sudah detachable juga nih. Jadi dia bisa untuk kita bengkokin gini. Nah, jadi penggunaannya seperti ini. Oke, jadi benar-benar sangat cukup keren. Dan untuk posisi pemasangannya di bagian sini. Nah, jadi sangat keren banget untuk kita menggunakannya. Selain dari itu, buat sobat semuanya, untuk si handset ini sudah sangat cukup luar biasa banget. Ditambah lagi dia juga sudah menggunakan holder yang memang sangat bagus. Ini yang untuk seri ini dia disebut dengan metal holder comfortable fit design. Nah, jadi itu memang didesain dia melengkung arah ke dalam, dan di sini juga fleksibel gini. Jadi bertujuan dengan tekanannya yang ke dalam itu tadi. Nah, makanya nih, ini bukan karena kita tekan ke dalam gini, enggak. Ini kalau diletakin ya memang seperti ini. Jadi dia memang didesain seperti itu, cukup bagus. Ini dia metal holder. Dan di sini untuk si handset ini juga, untuk speakernya sudah ukuran di 50 mm. Jadi lumayan gede. Oke. Dan untuk speakernya di sini dia sudah immersive in gaming audio. Jadi sangat cukup luar biasa ya. Plus sama satu lagi buat sobat semuanya, untuk si alat ini memang cukup bahannya ya, bahan ini yang busa-busanya ini sangat benar-benar lembut banget, dan bisa dilihat detail jahitannya cukup sangat rapih banget, benar-benar sangat luar biasa. Dan ini bahannya sangat halus, lembut banget, kayak cake yang biasa kita makan tuh. Nah, ini setebal ini nih, ini lembut banget. Jadi pasti kita bakalan nyaman banget untuk menggunakannya. Ini sangat-sangat lembut banget nih.
Nah, dan di sini dianya sudah dari bahan yang sama juga, dari bahan leader yang sama. Dan ini juga bisa setebal ini, kalau ditekan ini sangat lembut. Nah, jadi bakalan cukup nyaman banget ini Rexus. Nih, benar-benar sangat lembut banget untuk bahannya, halus. Nah, jadi seperti itulah buat sobat semuanya untuk dari si handset ini. Oke. Nah, jadi buat sobat semuanya mungkin ada yang suka seneng handset gaming, nah kalian bisa beli. Kalian untuk mungkin banyak sih yang lebih mahal dari ini, yang lebih bagus juga banyak. Ini kalau kalian nyari yang jenis kayak gini, ini namanya yang modenya, untuk model yang ini idenya Abud Rexus, ataupun bisa dibilang HX25 ataupun HX25. Oke. Nah, ini dianya. Nah, jadi ini kita simpan lagi. Oke, kita balikin lagi guys. Untuk dari packaging juga cukup sangat luar biasa banget sih ya. Garansi juga kita sudah dapat 1 tahun. Cuman kabelnya aja sih ini diletakin di dalam gini. Kabelnya juga ini sangat panjang, 2 meter lebih. Nah, seperti ini. Dan ini kita masukin. Oke. Nah, ini dia guys. Oke, next kita lanjut untuk nge-review si action cam dari Bipro 5 Alpha Edition Mark 2S. Nah, jadi ini sudah ada berapa bulan ya kita beli? Sekitar 3 bulanan, 4 bulan gitu. Untuk si action cam ini ya kita beli memang nanti untuk persiapan seperti itu kan. Nah, jadi kita belilah yang ini kan gitu. Nah, di sini buat sobat semuanya, kita nggak tahu ya itu memang kelengkapankah atau gimana, ataukah memang dari sononya kita dapat, kita nggak tahu juga. Nah, di sini untuk si alat ini kita dapatkan memang sudah satu setnya atau gimana kita kurang tahu. Di saat kita beli si action cam ini, kita dapat tambahan ini. Yang ini ada monofot ataupun biasa kita bilang tongsis lah ya. Ini dan back cam kayak gitu nih, tas untuk kamera. Jadi ini kita beli di 1.290.000. Jadi ini dia, untuk kantongnya sangat cukup simpel banget. Dan ini lah nih, ini debu aja nih. Nah, ini masih bersih banget. Dan ada busanya juga yang kita lupa ngeletakin di mana kemarin. Nah, ini dia. Jadi langsung aja untuk kita buka. Dia seperti ini. Nah, ini bisa dilepas. Oke. Jadi di sini bisa tempat baterainya.
seperti itu. Dan untuk si tongsisnya ini dia. Ini sangat cukup luar biasa banget sih ya. Jadi ini harus main putar gini aja. Jangan dikencengin nutupnya, nguncinya. Ini cukup diputar gini aja, jadi kita bisa ditarik. Nah, ini dia. Ini panjangnya hampir 90 sampai 100 cm. Dan ini bahannya dari fiber gitu. Nah. Jadi sangat cukup keren banget. Oke, inilah dia yang kita dapat. Dan next selanjutnya kita lanjut untuk nge-review si action cam-nya langsung buat sobat semuanya. Dimana si action cam ini benar-benar sangat luar biasa ya. Cukup simple, sederhana, dan langsung aja untuk sama-sama kita lihat. Nah, ini dia untuk si action cam-nya. Seperti yang sudah sobat lihat, jadi ini memang sudah benar-benar lengkap banget. Nah, di sini untuk si action cam ini tampilannya seperti ini. Dia sudah langsung satu set dengan si waterproof. Di sini untuk si action cam ini buat sobat semuanya, dia untuk fiturnya dia sudah menggunakan yang Ultra HD, dan untuk space videonya dia Ultra HD dan sudah 4K juga. Dan di sini dia untuk di lensanya dia di ukuran videonya di 170. Dan untuk lensanya sendiri dia sudah wide. Nah, jadi wide lensa angle. Dan di sini dia juga sudah dual LCD. Ini LCD. Dan ini LCD-nya, dia sudah monokrom. Jadi sangat cukup luar biasa juga. Dan dia juga sudah low record. Dan untuk buat foto juga bisa, cuman dia di 10 fps. Jadi untuk di per shootnya dianya di 3 per shootnya dia 10 foto. Nah, cuman di sini ya buat sobat semuanya, kita harus sangat memperhatikan juga untuk alat yang kita gunakan seperti ini. Apalagi untuk action cam. Ini kan dia lensanya mata ikan gitu, dia lebih cenderung keluar. Ini bisa diperhatiin keluar gitu lensanya. Memang makanya lebih aman itu ya kita harus menggunakan si waterproof. Dan si waterproof ini bisa dilihat cukup bening banget nih. Nah, masih detail banget. Oke, itu harus kita perhatikan. Nah, jadi lensanya ini lebih aman karena menggunakan si waterproof ini. Seperti itu. Nah, dan lebih nyaman sih digunakan seperti ini. Keren banget untuk dipegang juga. So, buat sobat semuanya, itulah si action cam, dan seperti itulah untuk specsnya. Nanti bakalan kita buat video lebih panjangnya untuk khusus nge-review si action cam ini, biar langsung kita cobain juga. Nanti biar bisa lebih ketahuan gitu ya, buat sobat semuanya. Nanti bakalan pasti kita cobain langsung. Nah, jadi itulah untuk
kelengkapan di channel YouTube kita buat sobat semuanya. So mungkin ya inilah adanya yang dari kita sharing, semoga bisa bermanfaat ya buat sobat semuanya dari yang kita review ini. Dan inilah alat kelengkapan untuk di channel YouTube-nya kita. So buat sobat semuanya, thank you banget karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Oke, jadi sampai ketemu nanti di video kita yang selanjutnya lagi.